adalah baik bersyukur kepada Tuhan dan bermazmur bagimu yang maha tinggi, untuk beritakan kasih setiamu waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Dengan bunyi-bunyian 10 tali, dengan kambus dan iringan kecapi, sebab kau membuatku bersukacita dengan karyamu, ya Tuhan. Aku akan bersorak karena karyamu, karena perbuatan tanganmu. Adalah baik bersyukur kepada Tuhan dan bermazmur bagimu yang maha tinggi, untuk beritakan kasih setiamu waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Orang benar kan bertunas seperti pohon korma, tumbuh bagai pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun masih berbuah dan tumbuh menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan Tuhan itu benar. Gunung batuku yang tidak pernah curang, adalah baik bersyukur kepada Tuhan dan bermazmur bagimu yang maha tinggi, untuk beritakan kasih setiamu waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me into life. Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me into life. Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me into life. Bless the Lord,
sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku madahinya kita balai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus cari akan daku, domba binal yang sesat, untuk membela diriku, dipikulnya salib berat. Tiap hari ku berutang pada kasih abadi. Rantailah hatiku curang dengan rahmat tak henti. Ku dipikat pencobaan, meninggalkan kasih-Mu. Inilah hatiku Tuhan, meteraikan bagimu.
itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia, tak selalu Tuhan itu menuntut, tak selamanya yang mendendam kepada kita. Tak dilakukannya, tidak dibalaskannya, setimpal dengan dosa dan kesalahan kita. Tapi setinggi langit dari atas bumi, besar kasih setianya pada yang takut akan-Nya. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia, tak selalu Tuhan itu menuntut, tak selamanya yang mendendam kepada kita. Sejak timur dari barat, demikianlah Tuhan menjauhkan dari kita pelanggaran kita. Bagai Bapa sayang kepada anak-anaknya, Tuhan sayang pada orang yang takut akan-Nya. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia, tak selalu Tuhan itu menuntut, tak selamanya yang mendendam kepada kita. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan. Namanya ialah Tuhan, beriarialah di hadapannya. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Saat engkau maju perang di depan umatmu, saat engkau melangkah di padang belantara, bumi goncang, bahkan langit curahkan hujan, dan Sinai pun bergoyang di hadapan Allah. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya.
Buatlah jalan bagi ia yang berkendaraan melintasi awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Perhatikan Tuhan memperdengarkan suaranya. Akuilah kemegahan dan kuasa Allah. Allah itu dahsyat dari tempat kudusnya. Dia berikan kekuatan kepada umatnya. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi dia yang berkendaraan melintasi awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Tuhan, Kaulah tempat perteduhan bagi kami turun-temurun. Sebelum gunung dilahirkan, bumi diperanakan, sampai selamanya Kaulah Allah. Kau kembalikan manusia pada debu dan berkata, kembalilah hai manusia. 1000 tahun di matamu bagaikan sehari, seperti giliran jaga waktu malam. Tuhan, Kaulah tempat perteduhan
turun-temurun. Sebelum gunung dilahirkan, bumi diperanakan, sampai selamanya Kaulah Allah. Kau hanyutkan manusia semuanya, manusia semuanya bagai mimpi, bagai rumput yang bertumbuh di pagi berkembang, pada waktu petang jadi lisu dan layu. Tuhan, Kaulah tempat perteduhan bagi kami turun-temurun. Sebelum gunung dilahirkan, bumi diperanakan, sampai selamanya Kaulah Allah. Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me into life. Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me into life. Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me into life. Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me into life. Adalah baik bersyukur kepada Tuhan dan bermazmur bagi-Mu yang Maha Tinggi, untuk beritakan kasih setia-Mu waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam. Dengan bunyi-bunyian 10 tali,
Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Warta Lisan 14 Februari 2021. Selamat bertemu lagi dalam ibadah GKI Perumnas yang disiarkan secara online pada pagi ini. Kiranya ibadah ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Ibadah transfigurasi Minggu tanggal 14 Februari 2021 pagi ini akan dilayani oleh Penatua Irving Bolivar Nicholas Wiryo Gultom. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanannya. Majelis Jemaat akan mengadakan seminar online dengan tema mengelola stres dan kebosanan di tengah pandemi COVID-19 dengan pembicara Bapak Hamijar MSc PSI yang akan dilaksanakan pada Sabtu 20 Februari 2021 pukul 18 sampai 20 WIB. Jemaat diharapkan dapat mengikuti seminar tersebut. Persidangan Majelis Jemaat akan diadakan pada Minggu 21 Februari 2021 dimulai pukul 13 WIB. Seluruh Majelis Jemaat diharapkan dapat mengikuti persidangan Majelis Jemaat tersebut dan mohon dukungan dari jemaat. Demikian warta lisan pada minggu ini. Umat Tuhan, ibadah Minggu Transfigurasi ini semata-mata terjadi karena pertolongan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita memasuki Minggu Transfigurasi. Pada hari Rabu mendatang, kita memulai masa Paskah. Kisah Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung ada sebelum menghayati masa Paskah. Kemuliaannya terjadi sebelum kesengsaraannya. Markus 9 ayat 7 menyatakan, maka datanglah awan menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Secara harfiah, transfigurasi berarti perubahan wajah Tuhan Yesus dan menyatakan kemuliaannya. Transfigurasi sebagai perubahan Tuhan Yesus dan kemuliaannya sangat kontras dengan pesan penderitaan dan perendahan. Antara kemuliaan dan penderitaan merupakan dua hal yang sangat kontras. Jacob van Bruggen memberikan tafsiran demikian tentang peristiwa ini. Setelah para murid belajar menerima bahkan mencintai penderitaan Yesus, baru mereka dapat berbicara tentang kemuliaannya dengan cara yang tepat. Melalui penghayatan transfigurasi pada hari ini, umat diharap dapat memahami makna transfigurasi sebagai pesan antara kemuliaan dan penderitaan Kristus. Dengan pemahaman itu, umat diharap semakin mencintai dan beriman pada Tuhan Yesus dalam segala keadaan, baik saat hidup dalam suasana penuh kemuliaan maupun saat mengalami penderitaan. Kiranya Tuhan menolong kita dalam ibadah ini. Selamat beribadah. Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita sehari-hari kita sering melanggar perintah Tuhan. Untuk itu marilah kita datang ke hadapan Tuhan, mengaku dosa kita dan memohon pengampunan. Dan kepada jemaat diberi kesempatan untuk menyampaikan doa pengakuan dosa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu, mengaku dosa-dosa kami. Kami mengaku tidak hidup menurut contoh dan teladan Kristus. Kami mengaku kurang mensyukuri penderitaan dan pengorbanannya, menebus dan membebaskan kami dari dosa dan maut. Kami tidak melakukan kasih dan kebenaran yang telah Kau ajarkan kepada kami. Kasihanilah kami dan ampunilah kami ya Allah. Bangkitkanlah kami kembali ya Tuhan oleh kasih dan pengampunan-Mu. Biarlah jiwa kami bersorak-sorak dan hidup kembali, karena Engkau tidak menghitung-hitung kesalahan kami dan tidak membalaskan kepada kami setimpal dengan dosa kami. Amin. Buatlah hatiku lapang dan bersih untuk
marilah kita dengarkan berita anugerah dari Tuhan. Bagi yang mengaku dosanya di hadapan Allah, saya akan membacakan berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Yeremia pasal 33 ayat 8. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Patut segenap yang ada, diam dan sujud sembah, mengosongkan pikirannya dari barang dunia, karena Tuhan sungguh hadir, patut Maharaja alam raya, lahir dari Maria, Tuhan yang telah menjadi serendah manusia, bagai roti yang sorgawi, memberikan dirinya. Malak mengiringi dia, Putra Allah yang esa, cahaya dari cahaya murni, hadir dalam dunia. Kuasa iblis harus mundur, kegelapan pun lenyap. Serafim menutup wajah, kerubim sujud sembah, sungkem di hadapan Dia dan menyanyi tak lelah. Haleluya, haleluya, Tuhan Maha Mulia. Umat Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati dan berdoa. Yalah Tuhan kami, pada hari ini ya Tuhan, kami ingin mengangkat doa kami. Secara khusus ketika kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin dan sapa kami, supaya kami dapat mengerti apa yang Tuhan mau firmankan kepada kami. Terkhusus ya Bapa, untuk hamba-Mu di sini, yang dipercayakan untuk mewartakan firman Tuhan, urapi mulut dan bibir hamba, agar seturut dan sekehendak Tuhan saja. Inilah doa kami, dalam nama Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan pertama terambil dari 2 Raja-Raja 2, ayat yang pertama sampai ke 12. 2 Raja-Raja 2, dimulai ayat yang pertama. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel."
Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa, lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu, sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Demikianlah firman Tuhan. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar, Allah tampil bersinar. Langit kabarkan keadilannya, sebab Allah sendiri adalah hakim. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar, Allah tampil bersinar. Langit kabarkan keadilannya, sebab Allah sendiri adalah hakim. Tuhan Allah yang Maha Kuasa berfirman memanggil bumi, dari terbitnya mentari sampai pada terbenamnya. Sungguh Allah kita datang dan tak akan berdiam diri. Api menjilat di depannya, badai dahsyat di sekitarnya. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar, Allah tampil bersinar.
Bacaan kedua terambil dari 2 Korintus pasal 4 ayat 3 sampai 6. 2 Korintus pasal 4 dimulai dari ayat 3. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Demikian firman dari Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Umat Tuhan, bacaan Injil kita terambil dari Injil Markus. Markus pasal 9 ayat kedua sampai yang ke-9. Markus pasal 9 ayat kedua sampai ke-9. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tiada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantangkan pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus dan semua pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan serta memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Transfigurasi, penderitaan dan kemuliaan. Itu tema kita hari ini umat Tuhan. Transfigurasi, penderitaan dan kemuliaan. Sesuatu yang sangat bertolak belakang, paradoks. Satu ngomong derita, satu ngomong soal kemuliaan. Memang umat Tuhan dalam kalender gerejawi, momen transfigurasi ini menjadi momen yang menarik dan kaya makna. Transfigurasi yang secara tersirat mau mengatakan bahwa wajah Yesus yang bersinar, kemuliaan Yesus yang besar ini bersama dengan 2 tokoh sentral perjanjian lama, Musa dan Elia, menunjukkan kemahakuasaan Yesus, menunjukkan kemuliaannya.
menunjukkan kebesaran Yesus. Ya kan, bayangkan Yesus bersinar begitu indah, dijabarkan dalam kitab Markus, dan kemudian ada Musa dan Elia, tokoh besar itu bersama dengan dia. Itu hal yang sangat indah dan sangat menakjubkan. Itulah mengapa kemudian umat Tuhan sekonyong-konyong langsung Petrus sebagai murid Yesus mengatakan, wah, kami bangun tenda ya Tuhan ya, supaya Engkau, Elia dan Musa tetap bersama dengan kami. Supaya kemuliaan itu tetap berada bersama dengan kami. Tinggal diam bersama dengan kami. Harapan Petrus adalah kalau kemuliaan itu tinggal, maka Kristus akan tetap bersinar dan Kristus akan menjadi pribadi yang mereka harapkan. Mesias penyelamat, Mesias perang, yang dengan kemahakuasaannya yang akan menggulingkan pemerintahan Romawi. Mungkin kalau mau ditafsirkan itu yang diharapkan Petrus. Supaya legitimasi kekuasaan Yesus kelihatan nyata. Tapi kita tahu umat Tuhan bahwa Minggu Transfigurasi itu bukanlah akhir perjalanan Kristus. Itu adalah koma. Bagaimana setelah Minggu Transfigurasi, pada minggu depan nanti hari Rabu kita akan merayakan Rabu-Abu. Dan kemudian kita akan merayakan Minggu Sengsara atau Minggu Prapaskah. Bagaimana di Minggu Sengsara dan Prapaskah ini kita melihat bagaimana penderitaan Yesus. Kemuliaan itu dicabik-cabik satu demi satu. Sampai akhirnya ia mati. Kita melihat sesuatu yang menarik umat Tuhan. Kelihatannya begitu mulia dan memang dia adalah mulia. Tapi setelah itu ada penderitaan yang akan Kristus dapatkan. Ada penderitaan yang harus ia jalani. Derita. Kayaknya kalau ditanya siapa yang mau menderita angkat tangan gitu kan. Ya memang hari ini kursi kosong umat Tuhan jadi gak ada yang angkat tangan kan. Coba ada 2 penatua ini. Tapi pasti gak ada yang mau angkat tangan kalau ditanya siapa yang mau menderita begitu kan. Apalagi kalau mengatakan diri sebagai orang percaya. Enggak ah. Kalau sebagai orang percaya jauhlah dari penderitaan itu. Saya kan sudah taat. Saya sudah rajin ke gereja. Saya kan sudah melayani. Pasti saya jauh dari penderitaan itu. Penderitaan dikesankan sebagai kalau pakai bahasa gaul sekarang tuh ini, azab. Ya kan? Banyak film-film tentang azab gitu kan. Di TV-TV kita begitu. Jadi kesannya penderitaan itu terkait dengan orang yang kalah. Atau mungkin kalau pinjam paradigma Israel kuno, orang yang berdosa. Lalu kenapa Yesus menderita dan dipermuliakan? Apakah Yesus berdosa? Tentu saja tidak. Tapi dari Yesus kita bisa belajar sebuah makna. Bahwa penderitaan bukan aib. Penderitaan bukan dosa. Mesias pun menderita. Tapi dari penderitaan, Allah mau menunjukkan kemahakuasaan. Dari penderitaan, Allah mau menunjukkan kemahakuasaan. Dari pergumulan, Allah mau menunjukkan karyanya. Dari kesedihan, Allah mau menunjukkan pengharapannya. Selayaknya gelap berganti terang, selayaknya malam berganti pagi. Itulah makna penderitaan bagi orang percaya. Karena di dalam penderitaan, Allah mau menunjukkan kemuliaannya. So, benarkah memang Allah menunjukkan kemuliaan dalam penderitaan? Kisah Transfigurasi menjawab itu Bapak Ibu terkasih. Kisah dimulai dari ketika Alkitab kita memberitakan bagaimana Yesus akan menderita di pasal yang ke-9. Tapi kemudian ketika diberitakan bahwa Yesus akan menderita, apa yang terjadi? 6 hari kemudian Yesus membawa muridnya, 3 muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk menepi. Untuk menepi. Dan kemudian ketika dia menepi itu, di saat-saat dia tahu dia akan menderita, menjadi menarik adalah disitulah Allah melegitimasi dirinya. Ya kan? Di saat-saat dia bergumul tentang penderitaannya, di saat dia bergumul tentang via dolorosanya,
sudah dinyatakan bahwa dia akan menderita, disitulah malah Allah melegitimasi, Allah membenarkan, Allah menunjukkan bahwa dia benar anak yang maha kuasa itu, anak Allah itu. Perikop kita mengatakan bagaimana datanglah awan menaungi mereka, dan dari awan itu terdengar suara, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Tidak cukup dengan menghadirkan Musa dan Elia, tidak cukup dengan menunjukkan sinar yang indah itu, tapi Allah sendiri pun berkata-kata kepada umatnya, waktu itu hanya 3 orang gitu kan, Petrus, Yakobus dan Yohanes, ini loh anakku, ini loh juru selamatmu itu, dan dia memang akan menderita. Maka beranikah kamu menderita bersama dengan dia? Kalau saya boleh menambahkan kan. Ini loh anakku itu, ini loh juru selamatmu itu, ini loh sumber kuasamu itu. Maka sekarang maukah kamu berjalan bersama dengan dia? Berjalan walaupun menderita. Itulah umat Tuhan yang bagaimana Markus mau coba sampaikan dan Minggu Transfigurasi mau coba sampaikan kepada kita. Ternyata menjadi orang percaya itu tidak selamanya enak-enak saja. Menjadi orang percaya itu punya pergumulan. Tapi yang berbeda adalah kalau kita bergumul sebagai seorang percaya, kita tidak bergumul sendiri. Kita bergumul bersama Kristus yang berjuang bersama dengan kita. Kita bergumul bersama dengan Kristus yang mau menderita dengan kita. Kristus yang maha kuasa itu. Kristus yang powerful itu. Dia mau berjalan dan menderita bersama dengan kita. Itulah mengapa umat Tuhan seringkali kan kita bertanya begitu kan, apa yang membuat kita tetap Kristen ya? Apa yang membuat kita tetap percaya ya? Apalagi kalau kita punya begitu banyak pergumulan dan permasalahan begitu kan. Ternyata satu hal yang paling utama yang membuat kita tetap Kristiani, tetap percaya, bukan gereja kita ternyata, bukan pendeta kita, bukan sinode kita, karena mereka semua bisa salah, bisa keliru, tapi satu yang membuat kita tetap tinggal dan percaya hanyalah Yesus Kristus. Anak Nazaret itu, Sang Mesias itu. Mungkin dunia akan meninggalkan kita, mungkin anak kita akan meninggalkan kita, pasangan kita akan meninggalkan kita, harta kekayaan akan meninggalkan kita. Tapi satu yang tidak akan pernah meninggalkan kita, Yesus Kristus, anak Allah, Sang Mesias itu. Itulah mengapa umat Tuhan dalam bacaan leksionaris kita secara tegas 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-6 mengatakan kepada kita, sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terang yang bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Ada terang kemuliaan Allah yang menjadi pengharapan kita. Ada terang kemuliaan Allah yang memimpin kita sehingga kita bisa melalui malam menuju pagi, sehingga kita bisa berjalan dalam kegelapan menuju terang yang abadi. Ada kemuliaan Allah dan kemuliaan Allah itu tinggal diam bersama dengan kita. Maka kembali lagi pertanyaan terbesarnya adalah, mampukah kita percaya bahwa Allah yang menderita itu juga adalah Allah yang mulia, yang akan menebus dan menyelamatkan kita. Itulah mungkin umat Tuhan juga menjadi alasan mengapa Yesus berkata kepada para muridnya,
Jangan bilang-bilang ya. Jangan bilang-bilang tentang mukjizat hebat ini. Sampai anak manusia mati dan bangkit. Karena transfigurasi hanyalah bagian kecil. Transfigurasi hanyalah bagian kecil dari mukjizat Allah yang hebat itu. Dari karya Allah yang hebat itu. Yang mau hadir bagi saya dan bagi umat Tuhan yang dikasihinya. Umat Tuhan itulah makna transfigurasi. Allah yang mulia, Allah yang mulia, Allah yang berkuasa, yang mau menderita sengsara bersama dengan kita. Allah mulia yang siap berjuang bersama dengan kita. Menunjukkan karyanya. Ngomong-ngomong transfigurasi, kok pas banget ya tanggal 14 ini juga hari Valentine kan. Happy Valentine's Day gitu kan. Lope kalau pakai bahasa Korea begitu kan. Apa hubungannya? Ya memang tidak ada hubungan langsung begitu kan. Tapi kalau ngomong soal cinta Bapak Ibu terkasih, bukankah cinta itu menjadi nyata? Ketika cinta itu menjadi nyata, menjadi jelas. Ketika kita berkorban, ketika kita bergumul, ketika kita menderita. Ya kan? Cinta malah semakin jelas ketika kita tengah bergumul dalam relasi itu. Begitu paradoks. Seperti minggu transfigurasi tadi. Dalam penderitaan ada kemuliaan. Begitu pula cinta. Cinta malah semakin jelas, semakin terlihat, semakin nyata ketika diuji kan. Diuji oleh keraguan, diuji oleh pergumulan, diuji oleh permasalahan mungkin. Di momen-momen itu kita malah menyadari bahwa ternyata memang dia pasangan saya. Ternyata memang dia anak yang Tuhan anugerahkan dalam hidup saya. Ternyata memang dia adalah orang tua yang Tuhan anugerahkan kepada saya. Di momen-momen terberat hidup kita malah, kita semakin menyadari bahwa ada cinta yang besar yang diberikan oleh orang-orang terkasih kita. Betul kan? Kalau di momen-momen bahagia mah ya udahlah ya. Memang layak mencintai. Tapi kalau di momen terberat, di momen pergumulan terbesar, kalau cinta itu tetap setia, maka disitulah dia menjadi sebuah bahasa yang sangat powerful bagi tiap-tiap kita. Itulah mengapa seorang musisi pernah berkata demikian Bapak Ibu terkasih. If she amazing, she won't be easy. If she easy, she won't be amazing. If she worth it, you won't give up. If you give up, you are not worthy. Truth is everybody is going to hurt. You just gotta find the one worth suffering for. Bila dia menakjubkan, dia tidak akan mudah. Bila dia mudah, dia tidak akan menakjubkan. Bila dia berharga, kamu tidak akan menyerah. Bila kamu menyerah, maka kamu tidak berharga. Sejujurnya semua orang akan terluka. Tapi temukanlah orang itu yang layak untuk terluka bersama denganmu. Kristus menderita. Dan penderitaannya itu dia rasa layak untuk dilakukan. Untuk menebus dosa-dosa kita. Untuk menyelamatkan kita. Kita juga mungkin mengalami pergumulan. Atau mengalami penderitaan bersama dengan pasangan kita. Anak-anak kita, saudara atau orang tua kita. Tapi beranikah kita mengatakan bahwa mereka adalah yang layak diperjuangkan. Selayaknya Kristus yang menyatakan bahwa kita layak dia perjuangkan. Karena kalau kita layak dan berani berjuang bersamanya, Tuhan akan menunjukkan kuasa pengharapan, pemulihan, dan cintanya kepada kita. Kiranya Tuhan memampukan kita. Selamat Valentine, selamat transfigurasi, selamat berpengharapan bersama cintanya. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama umat Allah di segala abad dan tempat, dan sambil mengingat janji baptis kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli yang hendaknya masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat Tuhan, marilah kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Tuhan kami ingin mengangkat doa-doa syafaat kami. Secara khusus ya Tuhan, kami berdoa bagi tiap-tiap kami yang akan menyambut masa raya Paskah yang dimulai pada Rabu Abu minggu depan nanti. Tuhan berkati kami, Tuhan pimpin kami. Agar dalam masa raya Paskah ini kami semakin menyadari akan kemuliaan Tuhan, akan kemahakuasaan Tuhan di tengah penderitaan Kristus. Dan sehingga kami dapat belajar ya Bapa, bahwa di tengah penderitaan dan pergumulan kami, ada kuasa Tuhan yang mau diungkapkan dalam hidup kami. Biarlah kami percaya pada hal itu. Biarlah kami mengimani akan hal itu. Dan secara khusus ya Tuhan, kami juga mau berdoa ya Bapa, untuk rekan-rekan sepantaran kami, untuk sahabat-sahabat kami, setiap anggota jemaat dan simpatisan, GKI Pramnas Tangerang dan Bajem Kota Bumi ya Bapa. Mungkin di antara kami ada yang tengah bergumul dalam kesehatannya. Kami kan percaya ya Allah bahwa Tuhanlah yang memimpin mereka melalui tangan-tangan medis, melalui obat-obatan yang mereka minum. Pemulihan Tuhan terjadi bagi mereka. Kami juga mau berdoa ya Bapak secara khusus juga untuk rekan sepantaran kami yang mungkin tengah bergumul dalam hal relasi. Baik mereka yang tengah mencari pasangan hidup ataupun mereka yang tengah mempersiapkan pernikahannya. Tuhan pimpin mereka. Ataupun mereka yang tengah bergumul dalam hal relasi antara saudara bersaudara, anak dengan orang tua, suami dengan istrinya. Kami yakin dan percaya Bapa di setiap permasalahan kami, ada Roh Kudus-Mu yang memimpin kami. Ajar kami untuk mendengar panduan Roh Kudus-Mu itu. Kami juga mau berdoa ya Bapa juga untuk tiap-tiap kami yang tengah bergumul dalam kondisi perekonomian kami. Kami yang mungkin harus terkena PHK karena pandemi ini. Kami yang mungkin harus tertunda karirnya atau pengembangan bisnisnya karena pandemi ini. Tuhan pimpin kami. Tuhan pandu kami. Biarlah pengharapan Tuhan yang menjadi kekuatan kami. Ataupun ya Bapak di antara kami yang mungkin tengah berjuang dalam pembelajaran di sekolah ataupun di kuliahnya melalui metode online ini. Kami merasakan ya Bapak begitu melelahkan, baik untuk murid dan guru. Biarlah kekuatan Tuhan hadir bagi tiap-tiap murid dan guru dalam pembelajaran di tengah pandemi ini. Kami juga mau berdoa ya Bapak juga untuk acara-acara masa raya Paskah yang telah disiapkan oleh panitia hari besar gerejawi.
Kami bersyukur ya Bapa untuk aksi puasa Paskah yang akan kami lakukan selama 30 hari ke depan. Biarlah aksi puasa Paskah ini bisa menjadi sebuah perenungan iman kami, refleksi iman kami dalam memahami karya Allah dalam hidup kami. Begitu pula ya Bapa untuk acara-acara talk show yang akan dilaksanakan pada minggu-minggu berjalan selama masa raya Prapaskah ini. Tuhan yang pimpin tiap acara-acara ini. Supaya dalam setiap talk show, pembicaraan yang boleh terjadi, ada pemulihan Tuhan yang boleh terjadi bagi tiap-tiap kami ya Bapa. Kami serahkan setiap agenda kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan, supaya Tuhan tutup bungkus dan rajai. Kami juga mau berdoa ya Bapa juga, untuk pelayanan-pelayanan kami di GKI Perumnas dan Majem Kota Bumi. Ketika kami telah menyelesaikan program kami, dan akan melaksanakan pelayanan kami di tahun program yang baru. Tuhan pimpin kami ya Bapa, sehingga program-program kami ini benar-benar menjadi sebuah cara kami untuk menjadi perpanjangan kasih Tuhan, untuk melayani umat Tuhan di gereja kami, ataupun di tengah masyarakat yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami juga mau berdoa juga ya Tuhan untuk bangsa kami, tanah air kami Indonesia, dengan segala kekuatan dan kekurangannya, dengan segala berkat dan pergumulannya. Kami tahu ya Bapa, bahwa bukan kebetulan kami ditaruh di tanah air ini. Dan biarlah kami dapat berkontribusi, dapat menghadirkan shalom bagi bangsa dan negara kami. Inilah doa kami ya Bapa, dalam nama Kristus Yesus yang Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, kini tibalah saatnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita. Nas yang mendasari persembahan hari ini dari Tawarikh 16 ayat 29 yang demikian tertulis. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Persembahan bisa disampaikan lewat rekening yang tertera atau OVO, bisa juga disampaikan lewat amplop persembahan yang disampaikan ke gereja lewat sekretariat pada jam kerja. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan kepada setiap kami sampai dengan hari ini. Begitu ajaib ya Tuhan, kami bisa melewati pandemi ini dengan penuh sukacita, karena kami berpengharapan hanya kepada Tuhan. Sebagai ungkapan syukur kami ya Tuhan, hari ini kami memberikan sebagian berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Urapi dan kuduskan ya Bapa, sehingga semuanya bisa untuk kemuliaan Tuhan di muka bumi ini. Berkati juga untuk setiap kami yang mengelola ya Tuhan, berikan hikmat kebijaksanaan, sehingga apa yang kami lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan semata. Ajari kami ya Bapa, untuk mempersembahkan tubuh dan diri kami ke hadirat Tuhan. Karena itulah persembahan yang sejati bagi Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan, doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Agungkan kuasa namanya, malaikat bersujud, nobatkan Raja mulia dan puji Tuhanmu. Nobatkan Raja mulia dan puji Yesus Tuhanmu. Jemaat yang tak melupakan derita penebus, dihormati hadiratnya dan puji Tuhanmu. Dihormati hadiratnya dan puji Yesus Tuhanmu. Hai waris kerajaannya, agungkan Putra Daud. Allahmu permuliakanlah dan puji Tuhanmu. Allahmu permuliakanlah dan puji Yesus Tuhanmu. Umat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan Dan selamanya. mari kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyertai kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.